Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam Bu Kli dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok sesi 1 ingin membahas mengenai perilaku dalam organisasi. Nah, adapun anggota dari kelompok sesi 1 yang pertama yaitu Aponerik DSD dengan NIM 19211404. Yang kedua David Francisco dengan NIM 19211401. Yang ketiga ada Iketut Somo Jaya Raijudu dengan NIM 19211404. Yang keempat ada Calvin Mersendo dengan NIM 19211408. Ya, terima kasih Calvin. Selanjutnya akan dipaparkan oleh saya. Perilaku dalam organisasi. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Yang dimaksud di sini adalah sistem pengendalian manajemen yang baik mempengaruhi perilaku dengan cara yang selaras dengan tujuan, yaitu dengan memastikan bahwa tindakan individu yang diambil untuk mencapai tujuan pribadi tentunya juga untuk membantu mencapai tujuan organisasi pula. Setelah kita tahu tentang sistem pengendalian manajemen dasarnya itu apa, di presentasi kali ini kami akan memaparkan beberapa hal. Yang pertama itu ada kesesuaian tujuan, yang kedua faktor informal yang mempengaruhi, ketiga juga sistem kendali formal, keempat jenis-jenis organisasi, yang kelima ada implikasi terhadap rancangan sistem, yang keenam itu fungsi pengontrol, dan yang terakhir yang ketujuh ada pengendali unit bisnis. Kesesuaian tujuan. Jadi tujuan utama dari sistem pengendalian manajemen adalah untuk memastikan sejauh mungkin tingkatan yang tinggi dari apa yang disebut kesesuaian tujuan. Yang dimaksudkan di sini adalah manajer senior cenderung menginginkan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Tetapi tentunya masing-masing individu dari anggota organisasi memiliki tujuan mereka sendiri-sendiri. Yang dimana itu merupakan urusan pribadi mereka. Dan karena adanya hal tersebut, belum tentu mereka bakal konsisten dalam menjalankan atau berproses untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Maka dari itu sangat perlunya adanya kesesuaian tujuan. Sistem pengendalian yang memadai setidaknya tidak akan mendorong individu untuk bertindak berketentangan dari kepentingan terbaik dari organisasi. Baiklah, selanjutnya adalah faktor informal yang mempengaruhi. Baik sistem formal maupun proses informal sangatlah mempengaruhi perilaku manusia. Dan sebelum membahas lebih tentang sistem formal, kami akan menjelaskan dulu tentang sistem yang informal, karena keduanya sama-sama penting. Yang pertama dari faktor informal itu ada faktor eksternal. Faktor eksternal sendiri bisa kita artikan sebagai norma perilaku yang diinginkan yang ada di dalam masyarakat di mana organisasi itu menjadi bagiannya. Contohnya itu seperti etos kerja. Etos kerja ini biasa kita bagi sebagai sifat lokal. Dengan contoh, misalnya ada beberapa negara seperti India dan Cina yang memiliki reputasi etika yang baik. Setelah faktor eksternal, kita masuk ke dalam faktor internal. Sebenarnya dalam faktor internal itu ada beberapa poin yang penting. Contohnya seperti pertama budaya. Budaya itu adalah kepercayaan bersama, nilai-nilai bersama, norma perilaku, dan asumsi yang diterima secara implisit dan secara eksplisit dimanifestikan di seluruh organisasi. Jadi seperti budaya itu adalah hal yang harus kamu lakukan jika ada dalam organisasi ini. Jadi jika kamu tidak melakukannya dan berbeda dari
budaya yang ada di perusahaan tersebut, bisa saja mereka menganggap kamu tabu atau itu hal yang aneh. Yang kedua itu ada gaya manajemen, di mana faktor internal ini sangatlah berdampak, yang berarti sikap bawahan mencerminkan apa yang mereka anggap sebagai sikap dari atasan mereka. Jadi misalkan karyawannya sangatlah sopan, berarti secara otomatis juga gaya manajemennya menunjukkan mereka itu sangat sopan. Dan yang ketiga itu ada organisasi informal. Garis-garis pada bagian organisasi menggambarkan hubungan formal. Misalnya ada direktur, kemudian ada bawahan-bawahannya. Tetapi sebenarnya dalam organisasi informal itu bisa secara langsung tanpa menerapkan garis hubungan formal itu. Jadi misalnya manajer produksi langsung kepada bagian keuangan untuk meminta data, itu sangatlah diperbolehkan. Dan yang keempat itu ada persepsi dan komunikasi. Dalam bekerja menuju tujuan organisasi, manajer operasi tentunya harus mengetahui apa tujuan tersebut dan tindakan apa yang harus mereka ambil untuk mencapainya. Maka ketika mereka menerima informasi ini melalui berbagai saluran, baik yang misalnya formal ataupun informal, terlepas dari jangkauan saluran ini, tidak selalu jelas apa yang mereka inginkan dilakukan oleh manajer senior. Bisa saja yang diinginkan manajer senior adalah hal yang lain, dan yang diinginkan oleh manajer operasi lain lagi. Dikarenakan mereka mempunyai persepsi yang berbeda, maka sangatlah penting untuk mengkomunikasikan tujuan agar bisa selaras. Oke, kita masuk yang ketiga, yaitu sistem kendali formal. Faktor informal yang sudah dibahas sebelumnya memiliki pengaruh besar pada efektivitas pengendalian manajemen organisasi. Termasuk pengaruh utama lainnya adalah sistem formal. Sistem formal dapat dibedakan lagi menjadi dua jenis, yaitu sistem kontrol manajemen dan aturan yang berlaku. Kita masuk dulu yang pertama, yaitu aturan. Nah, di sini menggunakan kata aturan karena memang sebagai singkatan untuk semua jenis instruksi dan kontrol formal, termasuk instruksi tetap, deskripsi pekerjaan, prosedur operasi standar, manual, dan pedoman etika. Aturan tetap melihat hal-hal kecil, misalnya seperti kertas, hanya akan diterbitkan apabila berdasarkan permintaan yang ditandatangani. Dan aturan untuk hal-hal besar seperti pengeluaran perusahaan lebih dari 100 miliar pastinya harus menunggu persetujuan dari Dewan Direksi. Nah, beberapa aturan merupakan persyaratan pasti bahwa sebuah tindakan tertentu kadang memang benar-benar harus diambil. Dan juga larangan terhadap tindakan tidak etis, ilegal, atau tindakan yang tidak diinginkan lainnya. Kemudian ada aturan yang tidak boleh dilanggar sama sekali, seperti contoh suap menyuap atau korupsi. Kemudian ada aturan bahwa pihak maskapai tertentu, termasuk pilot, itu tidak boleh lepas landas tanpa adanya izin terlebih dahulu dari Departemen Penerbangan. Adapun beberapa jenis aturan khusus yang dijabarkan dari 4 ini, yaitu yang pertama physical control atau kontrol fisik. Nah, penjaga keamanan, gudang rahasia, brankas, kemudian kata sandi, pengawasan televisi, dan kontrol fisik lainnya dapat menjadi bagian dari struktur ini. Kemudian yang kedua yaitu manual. Nah, banyak pertimbangan yang terlibat dalam menentukan aturan mana yang harus ditulis ke dalam manual, yang harus dianggap sebagai pedoman daripada Fiat, seberapa banyak kebijaksanaan yang harus diizinkan, dan sejumlah pertimbangan lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu sistem safeguard atau pengamanan sistem. Nah, berbagai perlindungan dibangun ke dalam sistem pemrosesan informasi untuk memastikan bahwa informasi yang mengalir melalui sistem itu akurat, dan untuk mencegah atau setidaknya meminimalkan penipuan dalam bentuk apapun. Ini termasuk dalam pemeriksaan silang total dengan perincian, itu juga memerlukan tanda tangan dan bukti lainnya untuk memastikan bahwa semua transaksi telah diotorisasi, memisahkan tugas, menghitung uang tunai dan aset portabel lainnya secara berkala.
Kemudian dengan sejumlah prosedur lain yang dijelaskan dalam teks tentang audit, mereka juga termasuk pemeriksaan sistem yang dilakukan oleh auditor internal dan eksternal. Kemudian yang terakhir yaitu task control system atau sistem kontrol tugas. Nah, pada bab 1 kemarin ada definisi dari pengendalian tugas, yaitu sebagai proses untuk memastikan bahwa tugas-tugas tertentu dilaksanakan secara efisien dan efektif. Banyak dari tugas-tugas ini dikendalikan oleh aturan. Jika tugas diotomatisasi, sistem otomatis itu sendiri menyediakan kontrol. Sistem ini juga berada di luar cakupan buku. Baiklah, yang kedua yaitu proses kontrol formal. Nah, contoh 3.1 ini adalah sketsa proses pengendalian manajemen formal atau sebuah rencana strategis untuk mengimplementasikan tujuan dan strategi organisasi. Semua informasi yang tersedia digunakan dalam pembuatan rencana ini. Rencana strategis diubah menjadi anggaran tahunan yang berfokus pada pendapatan dan pengeluaran yang direncanakan untuk pusat tanggung jawab individu. Pusat pertanggungjawaban juga dibantu oleh aturan dan informasi formal lainnya. Mereka melaksanakan operasi yang ditugaskan kepada mereka dan hasilnya diukur dan dilaporkan. Hasil aktual nanti akan dibandingkan dengan yang ada dalam anggaran untuk menentukan apakah kinerja perusahaannya memuaskan. Kemudian jika iya, pusat pertanggungjawaban menerima umpan balik dalam bentuk pujian atau penghargaan lainnya. Nah, jika tidak, umpan balik mengarah pada tindakan korektif di pusat pertanggungjawaban dan kemungkinan revisi rencana. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis organisasi. Di sini yang pertama itu adalah struktur fungsional, di mana setiap manajer itu bertanggung jawab atas fungsi tertentu seperti produksi atau pemasaran. Lalu ada struktur unit bisnis. Di sini di mana manajer unit bisnis bertanggung jawab atas bagian besar aktivitas unit khusus mereka, dan unit bisnis berfungsi sebagai bagian semi independen dari perusahaan. Lalu yang ketiga itu struktur matriks. Ini di mana unit fungsional memiliki tanggung jawab yang ganda. Lalu organisasi fungsional. Alasan dibalik dibentuk organisasi fungsional melibatkan gagasan mengenai seseorang manajer yang membawa pengetahuan khusus untuk mengambil keputusan yang berkaitan dengan fungsi spesifik yang berlawanan dengan general manager yang kurang memiliki pengetahuan khusus. Organisasi fungsional itu ada beberapa kelemahan. Yang pertama yaitu dalam sebuah organisasi terdapat ketidakjelasan dalam menentukan efektivitas manajer fungsional secara terpisah, seperti manajer produksi dan manajer pemasaran, karena tiap-tiap fungsi tersebut sama-sama memberikan kontribusi pada hasil akhir. Lalu kelemahan yang kedua, jika organisasi terdiri dari beberapa manajer yang bekerja dalam satu fungsi yang melapor ke beberapa manajer pada tingkat yang lebih tinggi dari fungsi tersebut, maka perselisihan antara para manajer dan fungsi-fungsi berbeda hanya dapat diselesaikan di tingkat atas, meskipun perselisihan itu berasal dari tingkat organisasi yang lebih rendah. Lalu kelemahan yang ketiga yaitu fungsional itu cenderung menciptakan sekat-sekat bagi tiap fungsi yang dimiliki. Lalu selanjutnya yaitu unit-unit bisnis. Dalam organisasi, bentuk organisasi unit bisnis dirancang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terdapat pada struktur fungsional. Ada beberapa keuntungan dan kerugian dari bentuk perusahaan unit bisnis. Yang pertama, keuntungan dari bentuk
perusahaan unit bisnis. Yang pertama, struktur ini bisa berfungsi sebagai tempat pelatihan bagi manajemen secara umum. Seorang manajer unit bisnis itu dituntut untuk bisa menunjukkan semangat kewirausahaan yang sama seperti yang dimiliki oleh CEO dari perusahaan independen. Lalu keuntungan yang kedua, struktur ini lebih dekat dengan pasar dari produk-produknya dibandingkan dengan kantor pusat. Maka, para manajer unit bisnis dapat membuat keputusan-keputusan produksi dan pemasaran yang lebih baik dibandingkan dengan cara yang diputuskan oleh kantor pusat. Selain itu, unit bisnis ini pun dapat memberikan reaksi yang cepat terhadap ancaman atau peluang baru. Dari kedua keuntungan tersebut, ada dua kerugian dari bentuk perusahaan unit bisnis. Yang pertama yaitu adanya kemungkinan bahwa masing-masing staf unit menduplikasi sejumlah pekerjaan yang dalam organisasi fungsional dikerjakan kantor pusat. Lalu yang kedua, kerugiannya yaitu perselisihan yang terjadi di antara spesialis fungsional dalam organisasi perusahaan fungsional digantikan dengan perselisihan di antara unit bisnis dalam organisasi unit bisnis. Itu. Lalu yang kelima yaitu implikasi terhadap perancangan sistem. Jika kemudahan dalam pengendalian merupakan satu-satunya kriteria, semua perusahaan akan diorganisasikan ke dalam unit bisnis. Mengapa demikian? Karena dalam organisasi unit bisnis, setiap manajer unit harus bertanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan setiap produk yang dihasilkan. Ini guna menghasilkan laba. Melakukan perencanaan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan elemen-elemen yang berpengaruh pada kemampuan itu. Dalam hal ini, pengendalian bukanlah satu-satunya kriteria suatu organisasi fungsional. Mungkin lebih efisien karena unit-unit fungsional yang lebih besar memberikan keuntungan ekonomi. Suatu organisasi unit bisnis membutuhkan jenis manajer yang lebih luas daripada para spesialis yang mengelola sebuah fungsi khusus. Namun, seorang general manager yang berkompeten seperti itu sukar diperoleh. Dalam unit bisnis, ada tanggung jawab yang lebih jelas atas perolehan laba. Oleh karena itu, para perancang sistem pengendalian manajemen sering merekomendasikan organisasi seperti ini tanpa mempertimbangkan hal-hal lain yang terkait. Namun, ini adalah suatu kekeliruan. Sebagai seorang perancang sistem, maka harus mencocokkan sistem ke dalam organisasi dan bukan sebaliknya. Ini berarti meskipun dampak-dampak pengendalian dari berbagai struktur organisasi itu harus ditinjau oleh para manajer senior. Tetapi begitu pihak manajemen telah memutuskan bahwa sebuah struktur dinilai paling baik setelah mempertimbangkan segala sesuatu, maka perancang sistem harus menganggap struktur apa adanya. Jika terlalu antusias pada satu teknik, pada teknik lainnya atau teknik lainnya, maka hal yang esensial sering diabaikan. Hal ini juga penting untuk diberlakukan dalam konteks yang lain. Oke, mungkin boleh dilanjutkan ke presenter selanjutnya. Terima kasih. Yang keenam, fungsi pengontrol. Chief Financial Officer adalah orang yang bertanggung jawab untuk merancang dan mengoperasikan sistem pengendalian manajemen sebagai pengontrol. Berikut merupakan fungsi pengontrol. Yang pertama, merancang dan mengoperasikan sistem informasi dan kontrol. Kemudian yang kedua, menyusun laporan keuangan dan laporan keuangan termasuk SPT untuk pemegang saham dan pihak eksternal lainnya. Kemudian yang ketiga, menyiapkan dan menganalisis laporan kinerja. Menafsirkan laporan ini untuk manajer dan menganalisis proposal program-program dan anggaran dari berbagai segmen perusahaan dan menggabungkannya ke dalam anggaran tahunan keseluruhan. Kemudian yang keempat,
Mengawasi audit internal dan prosedur pengendalian akuntansi untuk memastikan yang pertama, validitas informasi. Kemudian yang kedua, menetapkan perlindungan yang memadai terhadap pencurian dan penipuan. Kemudian yang ketiga, melakukan audit operasional. Kemudian poin berikutnya dari fungsi pengontrol yaitu mengembangkan personil dalam organisasi pengontrol dan berpartisipasi dalam pendidikan personel manajemen dalam hal-hal yang berkaitan dengan fungsi pengontrol. Fungsi pengontrol memiliki kaitannya dengan organisasi lini. Fungsi pengawasan adalah fungsi staf. Meskipun pengontrol biasanya bertanggung jawab atas desain dan pengoperasian sistem yang mengumpulkan dan melaporkan informasi, penggunaan informasi ini adalah tanggung jawab manajemen lini. Pengontrol tidak membuat keputusan atau memaksakan manajemen keputusan. Tanggung jawab untuk benar-benar menjalankan kontrol berasal dari CEO turun melalui organisasi lini. Pengontrol memang membuat beberapa keputusan, namun terutama yang menerapkan kebijakan yang diputuskan oleh manajemen lini. Pengendali juga memainkan peran penting dalam penyusunan rencana strategis dan anggaran. Pengendali juga sering diminta untuk meneliti laporan kinerja untuk memastikan akurasi dan meminta kepada pihak manajer lini untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut. Dalam kapasitas ini, pengontrol bertindak seperti manajer lini itu sendiri. Perbedaannya, keputusan mereka dapat ditolak oleh manajer lini yang menjadi tanggung jawab manajer bawahan. Pengendali unit bisnis mau tidak mau telah membagi loyalitas, yang dimana mereka berhutang kesetiaan kepada pengontrol perusahaan yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasi dan sistem kontrol. Kemudian pengendali unit bisnis juga berhutang kesetiaan kepada manajer unit mereka sendiri. Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada gambar 3.3. Di beberapa perusahaan, pengontrol unit bisnis melapor langsung ke pengontrol korporat, seperti yang ditunjukkan oleh garis padat pada bagian organisasi. Namun, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam hubungan di tabel. Jika pengontrol unit bisnis bekerja terutama untuk manajer unit bisnis, ada kemungkinan bahwa dia tidak akan memberikan laporan yang sepenuhnya objektif tentang anggaran unit bisnis dan kinerja unit bisnis kepada manajemen senior. Yang kedua, jika pengontrol unit bisnis bekerja terutama untuk pengontrol korporat, manajer unit bisnis dapat melakukannya sebagai mata-mata dari kantor depan, bukan sebagai pembantu yang dapat dipercaya. Terlepas dari hubungan pelaporan, diharapkan pengontrol tidak berpartisipasi dalam transmisi informasi yang menyesatkan atau dalam penyembunyian informasi yang tidak menguntungkan. Tanggung jawab etis keseluruhan yang melekat pada posisi tersebut tidak menyertai praktik yang tidak profesional. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya.